Haleluya. 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 Puji Tuhan, dahsyatnya Tuhan di dalam setiap pujian kita, di setiap penyembahan kita. Allah duduk di atas pujian dan penyembahan umat-umatnya. Puji Tuhan, saya ucapkan banyak terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, sudah memberikan kesempatan buat saya pribadi untuk melayani Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu Gembala sekeluarga dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Minggu kemarin memang ada tapi di Bekasi. Saya pikir kalau saya mau ke Bekasi, kasihan Andre, pasti Andre yang ngantar, dia repot ibaratnya ya. Jadi saya bilang, aduh, masih mikir pula aku ya. Jadi itulah, tetap Andre yang ngantar saya. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dahsyatnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kemarin luar biasa, saya ikut dengan rombongan ke Bogor, luar biasa. Pasti dan pasti Tuhan akan tolong pelayanan di sana. Karena setelah saya lihat, saya ingat waktu kami baru mau masuk di Gunung Megang. Makanya saya bilang sama Bapak Willy, tetap ada tantangan yang akan dihadapi. Tetapi tantangan itu menunjukkan bahwa Yesus ada di tengah-tengah desa ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudaraku, jemaat Tuhan, kita akan belajar ya sama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita semua masih dalam tahap belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun dia sudah hamba Tuhan senior, sudah penginjil besar, dia tetap masih belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku jemaat Tuhan, mari saya baca di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di dalam Filipi 4. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Saya undang untuk kita menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Silakan duduk. Firman Tuhan di pagi ini, di dalam ayatnya yang ke-6 ini, di sana kita sudah baca yang mana Rasul Paulus katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Jangan ada di antara kita merasa ada rasa khawatir di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Ya, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Memang, sungguh memang ada rasa khawatir. Ada rasa khawatir yang kita hadapi. Ada rasa khawatir yang kita temui. Di dalam pribadi kita. Di dalam rumah tangga kita. Di dalam segala sesuatu. Sudah pasti karena kita ini manusiawi. Tetap ada rasa khawatir itu. Tetapi di sini Rasul Paulus katakan, apakah kita tetap dibaringi, diintimidasi oleh rasa khawatir di dalam hidup kita ini?
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sudah 2 minggu kayaknya ya saya di sini. Saya melihat jemaat Tuhan yang ada sangat luar biasa. Di saat beribadah Jumat, sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa ya. Walaupun mungkin tempatnya jauh, tetapi kerinduan kita ini untuk mencari hadirat Tuhan sangat-sangat luar biasa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah. Ya, mungkin di rumah lagi mikirin besok saya mau masak apa. Ya wajar ya, ibu-ibu rumah tangga. Hari ini kayaknya sudah mau habis persiapan untuk rumah tangga. Untuk mau dimasak, masak apa. Datang pada suami, besok saya mau kerja apa. Kontrak saya sudah selesai. Pekerjaan kontrak saya sudah mau selesai. Dan besok apa lagi yang saya mau kerjakan. Kami sering katakan kepada jemaat yang Tuhan percayakan kami layani. Karena pelayanan kami di Gunung Megang, kalau mungkin di sini sudah pada paten semua ya. Kalau kami masih ya, karena mereka bekerja. Jadi habis kontrak pindah, habis kontrak pindah. Ya gitu. Jadi kami sering katakan, jangan ada rasa khawatir. Karena kadang, Tante Om gimana nanti kontrak kami udah mau selesai. Berdoa kami bilang. Berdoa, jangan ada rasa khawatir di dalam hidup ini. Pasti dan pasti Tuhan akan sediakan pekerjaan. Pasti dan pasti Tuhan akan jamin. Kita klaim janji-janji kebenaran firman Tuhan. Asalkan Tuhan katakan, asalkan kita harus setia beribadah dan setia berdoa kepada Tuhan. Jangan hanya kita meminta. Jangan hanya kita mengeluh ngerutu, meminta kepada Tuhan, tetapi untuk Tuhan kita tidak mau beri. Apa yang maunya Tuhan di dalam hidup kita tidak mau beri. Ya. Sering itu terjadi ya di dalam kehidupan kita. Pada bulan Agustus ada lagi jemaat Tuhan ini. Dia sudah katakan, Tante Om nanti buat ibadah perpisahan katanya. Karena kontrak saya sudah mau selesai. Jadi ya saya katakan, walaupun hamba Tuhan masih manusia, ya. Jadi sempatlah, pada akhirnya dia telepon kami. Tante Om, kontrak saya dilanjutkan. Haleluya, saya katakan puji Tuhan, tidak sia-sia. Tidak sia-sia di saat kita meminta kepada Tuhan. Di saat kita setia beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kita beribadah kepada Tuhan. Kita sampaikan apa yang menjadi doa, pokok-pokok doa kita. Kita sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan kita. Di situ ada jawaban Tuhan. Di sini dia katakan, nyatakan keinginanmu kepada Allah dan berdoa, dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu sangat penting di dalam hidup kita. Sangat penting ucapan syukur itu. Jangan cuma hanya karena kita dilimpahkan oleh berkat. Di situ kita ada ucapan syukur. Karena kita ditambahkan usia oleh Tuhan. Di situ kita ada ucapan syukur. Tidak, saudaraku jemaat Tuhan.
Di setiap saat, di setiap waktu, kita tetap naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Jangan bosan-bosan. Jangan henti-henti. Ada ucapan syukur kepada Tuhan. Sering kita dihadapkan oleh permasalahan yang sangat berat. Sering Tuhan izinkan kita di zona yang tidak nyaman. Apakah kita ada menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan? Sering Tuhan tempatkan kita di zona yang kurang enak. Apakah ada di dalam hati kita ini tetap menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan? Di dalam 100 jiwa, belum tentu semua itu ada menaikkan ucapan syukur. Paling ada ngerutu, paling ada mengeluh dan mengeluh kepada Tuhan. Tetapi jemaat Tuhan yang ada, mari kita belajar dan belajar berdoa dan berdoa, bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Kepada cucu saya, selama saya di sini saya katakan, kakak, apapun yang ada, apapun yang kita makan, kita harus mengucap syukur. Saya didik seperti khotbah Bapak Gembala yang minggu kemarin. Perkatakanlah firman itu. Saya katakan, tetap ada ucapan syukur. Karena di balik ucapan syukur itu, Tuhan mengadakan segala sesuatu yang ada. Haleluya. Permohonan dengan ucapan syukur, dan di sini kita lihat di dalam ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada saya dan kepada Bapak dan Ibu. Ya. Di dalam ayat yang ke-6, di sana dikatakan jangan ada rasa khawatir. Kita tetap ada permohonan doa, ucapan syukur kepada Tuhan. Karena janji-janji Tuhan, di saat kita berdoa, di saat kita mengucap syukur apapun itu, di dalam ayat yang ke-13 di sana ada jawaban segala perkara, segala pergumulan kita, segala sesuatu yang kita inginkan, maka Tuhan akan memberkati kita. Dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya, Tuhan memberikan kekuatan yang baru buat saya dan saudara. Di saat kita lemah, di saat kita diperhadapkan dengan pergumulan hidup, di saat kita diperhadapkan dengan tantangan hidup, di saat kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, segala perkara hanya kuserahkan kepada Tuhan. Maka di sana Tuhan akan memberkati kita. Tuhan melihat setiap jeritan doa kita. Tuhan melihat setiap tetesan air mata. Asalkan jangan air mata buaya. Kalau kita benar-benar meneteskan, benar-benar hancur hati kita ini, berdoa menjerit kepada Tuhan, pergumulan kita semua, segala perkara kutanggung. Haleluya. Tuhan akan tolong kita semua. Kalau saya ingat di dalam keberadaan hidup seorang janda, ya, di dalam satu raja-raja, janda di Sarfat, dia di dalam posisi keadaan yang kelaparan, keadaan yang tidak memungkinkan buat dia. Tetapi Tuhan utus Nabi Elia. Mari kalau bisa kita baca ya,
supaya kita bisa ini bagaimana dengan kekhawatiran kita kepada di dalam hidup kita ini, di dalam kita mengiring akan Tuhan. Ayat 1 Raja-Raja 17, ya, kita lihat di sana bagaimana respon dari janda di Sarfat ini, ya, sehingga dia bisa melayani Nabi Elia. Mari kita baca ya, kita baca di dalam ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api untuk ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti bagiku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ya, luar biasa ya. Tuhan lakukan, Tuhan nyatakan di dalam hidup ibu janda di Sarfat ini. Kalau bisa saja ya, kalau bisa dia katakan kepada Elia ini, saya tidak mau, sudahlah. Walaupun Elia memaksa, saya nggak mau, karena nanti habis saya dengan anak saya, makanan anak dan saya nanti habis. Ngapain kau datang minta sama aku? Tepung tinggal segenggam. Tetapi di sini
lewat ketaatan dari janda ini, lewat kedengar-dengarannya kepada Elia, dia lakukan apa yang disampaikan oleh Elia. Dia lakukan apa yang disampaikan Elia untuk supaya dia perbuat, untuk supaya dia lakukan. Karena dia tahu di saat dia melayani Tuhan, di saat dia melayani Nabi Elia ini, dia melayani Allah yang hidup. Sehingga dia tidak merasa ada rasa khawatir di dalam hidupnya. Sehingga setelah kita sudah baca semua, apakah janda di Sarfat ini mengalami kelaparan? Tidak ya, tidak. Dia tidak mengalami kelaparan. Malahan Tuhan berlipat gandakan. Jadi di sini kita bisa belajar ya, kehidupan dari janda di Sarfat ini. Kedengar-dengaran, ketaatan itu sangat penting di dalam hidup kita. Ketaatan itu, kedengar-dengaran sangat penting di dalam hidup sidang jemaat Tuhan. Di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Tidak ada rasa, tidak ada merasa kekurangan di dalam hidup janda di Sarfat. Tidak, saudara. Karena dengan ucapan syukur dia, dengan sukacita dia melayani Nabi Elia, hamba-Nya Tuhan. Saudara jemaat Tuhan, saya tidak tahu jemaat Tuhan di sini. Saya katakan kepada jemaat kami, belajar dari perkara-perkara yang kecil. Di saat kalian sudah setia di dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Ya. Jadi di saat mereka berkorban untuk dapur pastori, kebutuhan dapur pastori, di sanalah, di saat mereka membawa apapun itu, di sanalah kami berdoa untuk mengucap syukur. Saya katakan, bukan kami hamba Tuhan maunya mau diberkati. Hanya kami hamba Tuhan yang diberkati. Kami mau juga jemaat Tuhan diberkati jasmani dan rohani. Jangan hanya jasmani yang diberkati. Jangan hanya jasmani yang menjadi gemuk. Tetapi rohani menjadi kerdil. Percuma. Jadi harus jasmani diberkati. Rohani, terlebih rohani, diberkati. Maka oleh sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan ada rasa khawatir. Kalau saya mau berkorban nanti apa untuk belanjaan saya besok? Jangan saudara. Di saat saudara jemaat Tuhan memberikan berkorban untuk pekerjaan Tuhan, mengembalikan milik Tuhan, Tuhan sudah melihat semuanya itu. Tuhan sudah lihat niat-niat dari jemaat Tuhan. Di saat jemaat Tuhan, di saat kita sudah ada niat, Tuhan sudah lebih dahulu melihat. Dan Tuhan sudah mempersiapkan apa yang saya siapkan kepada anakku ini. Ya, sehingga di sini dia katakan, kembali ke Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan kita meminta kalau saya memberi pasti saya akan diberkati berlipat kali ganda. Kesehatan pun itu sudah sangat luar biasa. Untuk apa kita memiliki segalanya? Terus kita tidak tinggal tidur-tiduran, dalam arti tinggal makan bubur ibaratnya. Percuma, ini kita sehat sangat luar biasa. Di dalam ayat yang ke-19, di sini juga ada jawabannya. Allahku
akan memenuhi segala keperluan saya, keperluan sidang jemaat Tuhan yang ada. Haleluya. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Nah, saudara jemaat Tuhan, apakah Allah itu akan meninggalkan kita? Tidak kan? Apakah Tuhan meninggalkan kita di saat kita setia? Di saat kita rajin berkorban, apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak, saudara. Kita sudah baca juga apa yang sudah dilakukan oleh janda di Sarfat. Tinggal segenggam. Minyak tinggal sedikit. Tetapi dengan kedengar-dengarannya, dengan ketaatannya, dia lakukan. Maka Tuhan memberkati dia. Tidak habis sampai hujan turun. Haleluya. Haleluya. Allahku akan memenuhi segala keperluan saya dan saudara. Kita yakin dan percaya. Kita yakin setiap pengorbanan kita di saat ini, di saat kita datang beribadah, itu kita sudah mengorbankan waktu. Kita sudah tinggalkan kesibukan kita. Kita sudah mengorbankan waktu. Dan jangan kita sia-siakan pengorbanan waktu kita ini di dalam kita beribadah. Jangan kita sia-siakan. Di saat kita beribadah, kita fokus kepada Tuhan. Di saat kita berdoa, kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kita minta kuasa Tuhan. Karena kita tidak dapat berjalan, melangkah, melakukan segala sesuatu tanpa kekuatan Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan. Ya. Jangan kita pulang ke rumah kita masing-masing. Sudah datang bawa kosong, balik pulau kosong pulau yang kita bawa. Sama baik, kata Palembang bilang, sama baik, sama baik. Iya, jadi kalau kita datang dengan membawa beban, sudah serahkan saja beban itu. Nggak usah lagi kita bawa ke rumah. Kalau kita datang dengan membawa sakit, penyakit, pergumulan, serahkan saja. Jangan bawa lagi pergumulan itu di rumah. Ya, jangan bawa. Maaf ya, karena saya sering, memang ini juga menjadi suatu apa kami di jemaat kami. Kan katakan, belajar dan belajar. Jangan suka bergosip. Jangan suka duduk bergosip. Lebih baik kalian membicarakan firman Tuhan. Lebih baik kalian menceritakan kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan daripada kalian menceritakan kekurangan sesama. Ya. Kata almarhum mantan MD kami, Pendeta Siwi, kalaupun orang menceritakan saya, kata almarhum ini, saya tidak jadi miskin. Kalaupun orang itu menceritakan saya tidak jadi miskin. Orang itu pun tidak akan jadi kaya, katanya. Kata si almarhum ini, peribahasa dari bapak almarhum ini. Dalam arti, jangan. Kita pun menceritakan kekurangan orang lain, kita tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa selain kita dapat perpecahan. Ya, selain kita dapat perpecahan. Maka oleh sebab itu kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Saya petik kembali firman Tuhan minggu lalu. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Lebih baik itu yang kita taruh di dalam keluarga kita, kepada anak istri, kepada anak-anak kita, supaya mereka tumbuh besar. Mereka bisa percaya kepada Tuhan. Dan mereka bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biarlah segala kekhawatiran kita serahkan saja kepada Tuhan.
Jangan sampai, enak sekali tante ini mau bilang, jangan merasa ada rasa khawatir. Ini firman Tuhan loh. Kalau kita khawatir, mau tidur, khawatir. Bangun pagi belum berdoa, sudah inilah dipikir, khawatir sebentar mau masak apa, sebentar belanja apa. Begitu terus. Dibaringi oleh rasa khawatir, dibaringi oleh rasa kekhawatiran. Ya, jadi biarlah kita sama dengan kita ambil yang apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat ini. Apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus yang ada di jemaat Filipi itu juga kepada kita semua. Ya, biarlah kita pandang Yesus. Pandang terus Yesus. Jangan pandang kekurangan orang. Jangan pandang kesalahan orang. Tetapi biarlah kita pandang terus kepada Yesus yang memberikan kekuatan. Dan dengan ucapan doa syukur kita kepada Tuhan, segala perkara kita tanggung kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, maka di sanalah Allah menjawab setiap keperluan kita. Dia akan memenuhi setiap keperluan kita. Haleluya, puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Dan saya sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala